Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali bersama Kak Nia. Yeay, Math is easy. Terima kasih sudah mampir di channelnya Kak Nia ya. Oke, mari kita berpemikiran cerdas, berwawasan luas, serta berakhlak mulia. Ya, kali ini kita akan membahas bilangan bulat ya. Bilangan bulat bersama Kak Nia. Oke, kalian tahu bilangan bulat itu apa? Ya, ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita mereview. Oke, sebelum kita membahas bilangan bulat ya, Kak Nia ingin adik-adik berpikir, adik-adik mencari tahu apa itu bilangan dan apa itu angka. Ya, bilangan versus angka ya. Kakak ingin kalian penasaran, agar kalian mencari tahu, agar kalian belajar, agar kalian berpikir. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada diagram bilangan ya. Diagram bilangan. Bilangan itu ternyata ada banyak ya. Ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu punya anak. Ya, ini anaknya ada bilangan real, ada bilangan imajiner ya. Di bilangan real ada anaknya lagi nih, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Nah, dari bilangan rasional baru ada bilangan bulat yang akan kita bahas di sini ya. Oke, ini secara general ya. Saya sampaikan saja di sini. Dari bilangan rasional tadi ada bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Oke, ternyata dari bilangan bulat ini ada bilangan caca. Iya, pernah mendengar ya. Ada juga bilangan bulat negatif. Lalu ada apa lagi? Ada bilangan nol. Ada apa lagi? Ada bilangan asli ya. Asli. Ada apa lagi? Ada bilangan bulat positif ya. Lalu dari bilangan bulat positif ternyata ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Nah, banyak ya bilangan ya. Lalu angka itu apa? Bilangan, angka. Oke, di sini kita akan membahas tentang bilangan bulat ya. Kita akan ketemu dengan bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Yeay, jadi sudah tahu bilangan bulat itu apa? Oke, nah kalau ini apa? Ini garis bilangan ya. Garis bilangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ada 0, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke, jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif ya. Mudah ya? Oke. Ya, sekarang kita beralih kepada operasi bilangan bulat ya. Oke, bagian pertama penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, kita penjumlahan dulu ya. Kita gunakan stick ya supaya lebih mudah. Kalian tahu stick ya? Ya, ini stick warna biru tua ya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4 positif ya. Kita anggap yang biru tua ini positif. Kita jumlahkan ya, kita tambah dengan yang 5, iya 5 positif juga, sama dengan berapa hasilnya? Ceng ceng. Nah, 9 ya, mudah ya. Jadi jika ada bilangan yang positif ditambah positif, hasilnya positif. Good. Nah, mudah bukan? Ya, oke, lanjut. Sekarang 6 positif ya, sudah kita sepakati biru tua itu positif, ditambah, nah biru muda, kita sepakati bahwa biru muda untuk bilangan yang negatif ya. Nah, ada berapa warna biru mudanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti negatif 4 ya. 6 ditambah negatif 4, berapakah hasilnya? Jeng 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 jeng. Nah, kita pasangkan satu-satu ya, satu positif, satu negatif, nah dan seterusnya sampai ada 4 pasang ternyata yang terbentuk ya. Maka sisanya berapa tuh yang tidak berpasangan? 2. Maka sama saja dengan selisihnya ya, 6 dikurangi 4, hasilnya
2D. Nah, maka 2 ini yang bernilai positif ya. Nah, maka positif jika ditambah dengan bilangan yang negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Positif atau negatif ya. Positif jika bagaimana? Jika salah satu bilangan dari yang dijumlahkan itu bernilai positif dan nilainya lebih besar. Namun jika yang nilainya lebih besar itu bernilai negatif, maka hasilnya negatif. Jadi, jika hasilnya positif, bilangan yang lebih besar tandanya positif. Tapi jika hasilnya negatif, maka bilangan yang lebih besarnya negatif. Oke, kita sekarang ke pengurangan ya. Oke, ada berapa tuh? 6 dikurangi 3, sama-sama positif ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, mudah ya. Oke, positif dikurangi positif. Iya. Sekarang negatif 5 ya, dikurangi negatif 7 ya. Berapakah? Nah, kita perhatikan ya di sini. Negatif dikurangi negatif lagi. Nah, tanda kurangi ketemu dengan bilangan negatif ya, berubah jadi positif. Nah, jadi negatif 5 ditambah positif 7 ya. Oke, jadi 2 hasilnya. Negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2 ya. Maka kita tarik kesimpulan, negatif dikurangi negatif ya, itu berubah menjadi negatif ditambah positif ya. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kembali lagi ke aturan yang tadi di penjumlahan ya, seperti itu. Oke, nah ini ada garis bilangan ya. Ada love tuh di sana tuh. Nah, love ini kita anggap sebagai titik tumpu ya. Titik tumpu berada di titik 0. Nah, jika sebuah bilangan akan dijumlah ya, 0 ditambah 3, nah, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Iya, jika ditambah ya, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Oke. Lalu sekarang bagaimana jika dikurangi? Maka titik tumpu ini akan bergeser ke arah kiri. Iya, good. Oke, contoh ya. Ini titik tumpunya di negatif 3 ditambah 5. Berarti titik tumpu di negatif 3 ditambah 5. Berarti ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 5 langkah. Berapa tuh hasilnya? Iya, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2. Good, mudah ya. Oke, lagi. Nah, negatif 2 dikurangi 5. Ya, negatif 2 dikurangi 5. Berapakah hasilnya? Ya, titik tumpunya di negatif 2 dikurangi berarti ke kiri. Sebanyak 5 langkah. Berapa hasilnya? Negatif 7. Ya, good. Oke, lagi. Yuk. Nah, negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, titik tumpunya di negatif 2 ya. Dikurangi berarti ke kiri. Ternyata dikurangi oleh bilangan yang negatif. Maka dia balik arah ya, balik haluan 5 langkah ke kanan. Berapa hasilnya? 3. Jadi sama dengan negatif 2 ditambah 5 ya. 3. Udah ya? Mari kita simpulkan ya. Nah, jadi jika ada positif ditambah positif, hasilnya positif. Kalau positif ditambah negatif ya, bilangan itu akan bernilai positif jika ya salah satu bilangannya yang lebih besar, tandanya apa? Positif ya. Negatif jika salah satu yang lebih besar, tandanya negatif. Oke, ini ya, positif kurangi positif, positif atau negatif, negatif dikurangi negatif. Iya ya, mudah ya. Oke, sekarang latihan ada di video selanjutnya ya. Selamat menyaksikan, terima kasih sudah berkunjung.